soalnya kakak pakai masker. Iya, soalnya kita kan masih dalam kondisi pandemi, jadi tetap harus pakai masker ya bang ya. Ya kan kak? Betul. Nah, masih ingat nggak adik-adik sama kakak? Udah lupa ya? Aku kakak Mel, yang ini abang? Betul, abang Sakti. Yang ini abang Diki. Yeah. Ya. Hari ini kita mau ibadah ya adik-adik, sama kakak Mel, sama abang Sakti, dan sama abang Diki. Oke? Nah, adik-adik sudah siap beribadah belum? Sudah ya? Bagus. Kalau sudah siap beribadah, kita mau mulai ibadah ini. Kita mau mulainya dengan saat teduh. Jadi adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai dengan saat teduh. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu pertama, abang undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bertemu dalam kasih. Boleh sambil tepuk tangan ya guys? Bertemu dalam kasih, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di
boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah semalam minggu ya Tuhan. Berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dari awal hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Mau undang adik-adik menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Berserah kepada Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Abang izin untuk buka masker dulu ya. Nah, oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Meskipun situasi masih belum bisa kondusif ya Tuhan, tapi kami berdoa biar ini semua situasi cepat berlalu dan kami dapat bersama-sama kembali di gereja untuk beribadah dengan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar juga diri sekolah minggu Tuhan untuk bisa duduk dengan baik dan dapat mengerti untuk firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan yang akan kita baca untuk hari ini, minggu ini. Adik-adik perlu siapkan Alkitabnya. Oke, kalau sudah, kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayatnya ke 36 sampai ke 46. Abang bacakan untuk kita semua ya, adik-adik bisa membacanya dalam hati.
di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatkan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu kalau kita bisa simpulkan apa ya? Ada yang tahu? Kelas besar tahu? Pasti tahu ya. Nah, di sini kalau dari abang pribadi, abang bisa menyimpulkan di sini Tuhan Yesus sedang khawatir adik-adik. Dia sedang cemas, dia sedang merasa pergumulan yang berat di dalam dirinya, karena dia mengetahui sebentar lagi dia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Bahkan nanti yang akan kita rayakan di bulan April memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus saja merasa sangat khawatir yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia itu bakal pergi dari dunia ini dan pasti nanti datang kepada Bapa yang di surga. Nah, sekarang abang mau tanya sama kalian adik-adik, pernahkah kalian merasa khawatir? Pasti pernah kan? Pernah, abang juga pernah. Nah, abang mau kasih tahu sama kamu nih, ada beberapa teman kita yang memberikan kesaksiannya tentang kekhawatiran. Teman-teman kita sekolah minggu, kita lihat ya. Ini dia. Aku khawatir jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Karena jika terjadi gempa bumi, aku takut tertimpa benda-benda berat dan rumahku rusak. Aku khawatir kalau ada penjara yang masuk ke rumah aku, ngambil mainan-mainan robot aku yang aku paling suka. Makanya aku berdoa sama Tuhan jaga rumahku. Tadi apa kekhawatiran mereka? Iya, tadi siapa tadi yang cewek? Kakak Gracia ya? Iya, adik-adik kenal kan Kakak Gracia?
Iya, dia tuh khawatir adik-adik dengan musibah atau bencana yang akan terjadi. Terus satu lagi siapa yang cowok? Iya, Adriel namanya. Dia juga khawatir, tapi khawatirnya karena mungkin dia masih anak kecil ya adik-adik. Dia khawatir kalau ada pencuri. Pencuri datang ke rumahnya lalu mengambil mainannya. Berarti dia khawatir juga kan adik-adik? Nah, iya, sama. Abang juga ada satu lagi nih, orang tua. Orang tua yang juga merasakan kekhawatiran. Mau lihat nggak? Oh ya, oke. Kita lihat ya sama-sama. Ini dia. Saya khawatir kalau suatu saat saya tidak bisa membahagiakan anak saya. Nah, tadi siapa? Ada yang kenal nggak? Kenal kan? Itu adik abang sih, tapi sekarang udah jadi mama, udah jadi orang tua. Iya. Dia bilang tadi apa? Namanya siapa? Oh iya, namanya sekarang anaknya namanya Raima. Jadi panggilannya Mama Raima ya, bukan namanya dia lagi. Iya, Mama Raima itu merasa khawatir adik-adik kalau dia itu tidak bisa mengurus anaknya, tidak bisa membahagiakan anaknya. Betul tidak? Berarti kita semuanya manusia memiliki kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus sendiri pun khawatir adik-adik. Iya kan? Khawatir dia gara-gara dia itu mau diserahkan. Padahal tapi yang menyerahkannya itu muridnya dia sendiri. Ya kan? Iya. Iya. Sama manusia pun seperti itu. Tidak lepas dari kekhawatiran. Abang juga pun sama. Abang juga khawatir. Banyak sih kekhawatiran abang. Bahkan kalau abang kumpulin itu satu-satu, kadang-kadang abang gak kuat menghadapinya. Tapi kita ingat satu, kita ada Tuhan Yesus. Bener gak? Benar. Tuhan Yesus yang menguatkan kita melalui setiap kekhawatiran yang kita hadapi atau cobaan yang kita hadapi. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk khawatir boleh, ya khawatir boleh nggak masalah, itu hal manusia karena kita setiap manusia emang mempunyai rasa khawatir. Tapi ingat, kekhawatiranmu itu jangan membuat kalian merasa putus asa atau membuat kalian nggak ada gunanya lagi aku di dunia ini. Enggak seperti itu adik-adik, salah kalau kamu gitu. Karena adik-adik harus ingat, setiap kita khawatir, setiap kita merasa di dalam pencobaan, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menguatkan kita, Tuhan Yesus yang menjaga kita untuk melalui setiap apa yang kita hadapi di dunia ini. Bisa ya? Bisa. Abang juga begitu adik-adik. Abang juga mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu kekuatan abang. Kekuatan abang untuk menghadapi hidup ini. Karena selama kita di dunia ini, pasti kita merasakan semua kekhawatiran yang mungkin berbeda-beda. Kalau kita masih anak-anak, pasti kekhawatiran kita di dalam nilai tidak bagus. Terus kalau sudah beranjak dewasa, khawatir juga nggak lulus ke tingkat berikutnya. Atau satu lagi yang lebih dewasa lagi, udah menjadi dewasa, sudah selesai sekolah, sudah kuliah, khawatir tidak bisa bekerja padahal sudah lulus. Tapi itu semua jangan membuat adik-adik terlena atau mengikuti kekhawatiran yang adik-adik rasakan. Mungkin itu saja yang bisa Bang sampaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi ini.
Firman-Mu yang mengingatkan kembali kami anak-anak Tuhan untuk tidak khawatir, tidak cemas untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Karena yang kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami, menjagai kami agar kekhawatiran yang kami rasakan tidak membuat kami terlena. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu singkat, tapi biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pakai, kami gunakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, adik kami, kakak kami yang kami kasihi. Jangan biarkan mereka juga di dalam kekhawatiran. Biarlah mereka dapat mengandalkan Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat selalu kami ingat. Pada saat ketika kami menjadi khawatir, kami ingat firman-Mu Tuhan. Kami kembali untuk tidak usah khawatir, karena ada selalu Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami buat juga Tuhan, karena kami tahu adalah anak-anak yang selalu berdosa, baik dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Biarlah Kau menaikkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang patut jadi contoh untuk anak-anak lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kalau kalian mau keluar, kalian mau kemana-mana, gunakan masker ya. Karena di luar juga kita belum ada bahayanya ya seperti ini. Abang juga pakai ini juga. Oke ya adik-adik, shalom. Nah adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Bagus ya. Jadi firman Tuhannya jangan lupa dilakukan dan jangan lupa minta kekuatan sama Tuhan supaya apa? Supaya adik-adik bisa melakukannya. Setuju Bang Sakti? Setuju. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Pakai gerakan ya adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gimana ya kita gerakannya? Kita nyanyi sekali lagi ya, agar lebih semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.